Oke, Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suaranya hilang timbul ya. Kalau sekarang gimana? Masih hilang timbul kah? Masih. Cek cek. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hilang timbul? Masih. Bentar. Oke. Oke, aman ya. Semoga aman. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di pelatihan Data Science bersama DG HPTS dan PPI Dunia. Saya di sini merasa sangat senang bisa memandu teman-teman dalam pelatihan ini dari awal hingga akhir. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan menarik, yaitu modul 5, Price Engine Model. Nah, kenapa modul ini penting? Karena untuk menjadi seorang data scientist, kita perlu memahami bagaimana alur dari business understanding sebelum data preparation, beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari dari seorang data scientist. Nah, jadi pastikan teman-teman fokus dan aktif dalam sesi ini, dan mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, Oke, di modul kita kali ini ada 6 sub materi teman-teman. Dan saya berani jamin kalau materi di modul kita hari ini itu lebih pendek durasinya dibandingkan dengan yang modul ketiga atau modul keempat, karena kebetulan di modul 3 dan modul 4 itu ada prakteknya dan juga ada teorinya gitu. Kalau misalnya di modul 5 ini kita full full materi teman-teman, tidak ada praktek. Jadi teman-teman kalau misalnya udah buka Google Colab, mungkin bisa ditutup dulu karena kita hanya akan membahas materi untuk modul 5 dan modul modul 6 teman-teman. Jadi hari ini dan juga besok hanya akan ada full materi sebelum kita ujian dan juga project, mengerjakan project seperti itu. Oke. Di modul 5 kita ada yang pertama, ada penjelasan tentang mini project, dan yang kedua ada project yang dikerjakan oleh data scientist. Yang ketiga, introduction to GitHub. Yang keempat ada data analysis project example. Dan yang kelima ada data analysis project intro, dan yang terakhir adalah it's time to make a project. Oke. Oke, mini project teman-teman. Oke, sebelum melihat teori tentang mini project price engine, saya pengen teman-teman untuk mengingat kembali atau throwback nih ke materi-materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Pada modul 3 dan 4, kita sudah belajar mengenai dasar-dasar data, bahasa pemrograman Python, cara manipulasi data, modeling, sampai evaluasi dari hasil modeling. Lalu apalagi akan kita bahas teman-teman? Akan ada yang namanya, kita akan deep down tentang business understanding ya, karena kita sudah membahas teori-teori mengenai data understanding, data preparation, modeling, evaluation sampai deployment. Untuk yang prakteknya kita akan bahas deep down tentang business understanding untuk hari ini teman-teman ya. Seperti yang gambar yang udah teman-teman lihat di sini, ada chart CRISP DM ya teman-teman ya. Bisnis dari business understanding ke data understanding, lalu balik lagi ke business understanding. Kalau misalnya ada pengecekan lebih lanjut ke business user, lalu dari data understanding kita ke data preparation, lalu modeling balik lagi ke data preparation jika uh, akurasi dari modelnya pengen dinaikin lagi. Dari modeling kita melakukan evaluasi, contohnya adalah seperti di lihat skor kemarin. Lalu setelah evaluasi kita diskusi lagi dengan tim user atau disebut dengan business understanding. Setelah sudah klop semuanya, kita akan masuk ke tahap deployment. Ya, deployment itu bisa output, bisa dalam bentuk apa aja, bisa dalam bentuk dashboard atau executive summary seperti itu. Nah, project yang dikerjakan, project-project yang dikerjakan oleh data scientist itu seperti apa teman-teman? Di sini akan kita bahas tiga klasifikasi project yang dikerjakan oleh data scientist ya. Yang pertama ada ad hoc project, yang kedua ada sprint project, dan yang terakhir ada research and development project, teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama dulu, teman-teman. Ad hoc project. Apa itu ad hoc project? Ad hoc adalah jenis project yang dikerjakan karena request dari klien dan hanya menghasilkan satu report. Misalkan nih, request aktivitas promo WIB,
di e-commerce Tokopedia terhadap penjualan. Oke, seperti yang kita tahu atau seperti yang beberapa teman-teman tahu bahwa kepanjangan WIB itu bukan waktu Indonesia Barat tapi waktu Indonesia belanja. Ini biasanya ada di akhir tahun. Nah, kita bayangin aja teman-teman, kita bekerja di perusahaan besar seperti Tokopedia dan kita sebagai posisinya sebagai data scientist, kita diberi use case oleh tim bisnis kalau mereka tuh pengen melihat efektivitas promo WIB di akhir bulan. Apakah promo WIB di akhir bulan ini efektif atau tidak? Contohnya seperti apa? Misalnya kita mikir nih, oh efektivitas dari promo ini dapat dilihat dari segi revenue yang dihasilkan. Dan bisa kita bandingkan dari promo-promo yang lain. Mungkin promo 11-11 atau 12-12 atau 5-5 atau mungkin promo-promo yang lain misalnya kayak beli satu gratis satu atau promo diskon dan lain sebagainya gitu. Jadi kita melihat efektivitas promo itu dari banyak sekali faktor teman-teman. Dan oh ya, dan kita fokus ke ad hoc. Kita fokus ke ad hoc project itu kayak kita dikasih satu use case, kita kerjain use case itu, kalau misalnya udah selesai, ya udah selesai gitu. Jadi kayak use case-nya tuh dikasih spesifik dan dia tuh tidak dikasih use case lain setelah use case selesai gitu. Jadi setelah dari tahap business understanding sampai deployment itu selesai, teman-teman. Dan ini di ad hoc project ini sangat sering dikerjakan. Misalnya kita sebagai seorang freelancer, terus kita ketemu klien yang pengen kita buat ngerjain satu proyek itu. Jadi kayak satu proyek itu dikerjakan dan itu udah selesai. Nah, itu disebut dengan ad hoc project. Nah, bedanya dengan sprint project adalah sprint project itu memiliki jangka waktu yang lebih lama. Request dari klien dan bersifat multi-use case. Maksudnya apa? Use case selesai, lalu use case lain. Nah, masing-masing tahap dari Chris DM dibahas lebih mendetail di project ini. Nah, jadi ad hoc project dan sprint project itu sama-sama dari klien, sama-sama dari tim bisnis, tapi bedanya adalah di sprint project setelah satu use case selesai akan dilanjutkan dengan use case lain, ya. Dan di sprint project-nya ini itu juga waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, teman-teman. Misalnya di ad hoc project kita hanya melihat efektivitas promo WIB, ya kan, di Tokopedia. Tapi mungkin di sprint project setelah kita menganalisa efektivitas dari promo WIB, mungkin kita akan menganalisa lagi nih perbandingan antara promo WIB dengan efektivitas promo-promo yang lain. Mungkin setelah dicek efektivitasnya, kita ada use case lagi, misalnya mencari hubungan antara budget marketing, revenue dan juga promo gitu, atau mungkin yang lain. Nah, itu use case-nya itu banyak, teman-teman. Dan biasanya di sprint project ini tuh dikerjakan tim. Jadi misalnya di business understanding sampai data preparation itu data engineer, atau mungkin di business understanding itu ada data analyst, terus yang data understanding itu adalah data engineer, terus data preparation sampai modeling dan evaluation itu adalah data scientist, dan yang terakhir itu ada deployment. Itu oleh business intelligence gitu misalnya, dan kita akan bahas lebih mendetail, teman-teman, di slide berikutnya. Sekarang kita bahas yang umum aja. Yang terakhir adalah research and development. Nah, ini paling beda sendiri, teman-teman. Jadi research and development project adalah project yang dikerjakan berdasarkan project sebelumnya, baik eksternal maupun internal, untuk dimodifikasi menjadi versi yang lebih baik. Nah, jadi kadangkala kita tidak ada sama sekali request dari tim bisnis atau request dari atasan, tapi kita punya inisiatif buat mengembangkan mungkin tingkat akurasi dari suatu model yang sudah dikerjakan. Misalnya di sprint project itu kita ada bukan analisa, memprediksi harga promosi, harga atau revenue di bulan-bulan selanjutnya berdasarkan promosi-promosi yang ada di perusahaan. Nah, iya kan. Nah, jadi
di sprint project itu kan dia udah selesai kan, misalnya kayak udah ada akurasinya, udah ada precisionnya, udah ada recall-nya, dan lain sebagainya. Nah, di research and development ini ketika kita dapet nih ada kolom-kolom baru misalnya kayak maksudnya kayak ini kayak fitur-fitur baru yang ada di yang kita terima dari perusahaan itu kan bisa merubah tingkat akurasi dari suatu model kan teman-teman ya secara karena semakin banyak data semakin banyak informasi yang bisa dipelajari oleh machine learning dan kemungkinan tingkat akurasinya itu kita bisa tingkatkan dari mungkin awalnya itu si mesin hanya bisa memprediksi misalnya kayak dengan tingkat akurasi 70%, mungkin ketika kita kembangkan lagi tingkat akurasinya naik menjadi 80% ya karena ada fitur baru atau kolom baru yang masuk di perusahaan seperti itu. Itu. Oke, sprint project teman-teman. Jadi yang paling pertama, jenis sprint project yang kita bahas di slide ini adalah khususnya di business understanding. Nah, itu. Oke. Yang paling pertama, apa permasalahan yang dihadapi oleh klien, ya kan? Misalnya yang permasalahannya tadi aja kita nggak usah jauh-jauh, yang tadi aja permasalahannya adalah dia pengen nyari efektivitas dari suatu promo di perusahaan, ya kan? Terus yang kedua, membuat praduga atau hipotesis mengenai permasalahan yang harus dijawab. Misalnya praduganya itu seperti teman-teman. Kita udah analisa, terus kita tahu kalau mungkin promo WIB di bulan lalu itu promonya dia meningkat, ya kan? Bisa bisa jadi itu karena apa? Atau mungkin kita lihat tren nih di tahun 2023 promo WIB itu naik dan itu berada di puncaknya gitu. Sementara di tahun 2024 itu turun. Nah, apa yang menyebabkan promo WIB di tahun 2023 itu naik gitu. Nah, jadi uh, praduganya adalah ketika ada misalnya tren di sosial media yang apa ya yang menawarkan produk kita gitu misalnya seperti itu. Nah, itu hipotesisnya. Setelah praduga ada expected output yang harus ada baik berupa presentation, dashboard, model dan lain-lain. Nah, expected outputnya ini mirip seperti executive summary yang udah kita bahas kemarin ya teman-teman ya. Ada apa? Ada problem, solution, terus juga ada sumber data, terus hasil prediksi model dan yang membedakan model kita dengan model lain yang digunakan oleh perusahaan lain. Terus uh, akan menguntungkan seberapa untungnya untuk bisnis dan lain sebagainya itu ada di executive summary gitu. Dan yang terakhir adalah apa saja yang harus dilakukan yang dilakukan untuk menguji output gitu. Nah, setelah itu data apa yang bisa digunakan untuk analisa gitu. Nah, jadi untuk yang ini teman-teman, untuk yang paling pertama sampai output itu business understanding semua. Nah, baru kita ke data preparation, ke data understanding, data apa saja yang bisa digunakan untuk analisa seperti itu. Oke? Kita bahas lebih mendetail teman-teman. Yang pertama nih, kan ada business question kan. Business question adalah pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh bisnis. Contohnya, yang pertama, apa yang menyebabkan promo gagal di tahun 2023, ya kan? Nah, itu business question-nya tuh, ya kan? Terus kita fokus ke yang kuning-kuning dulu teman-teman. Yang contoh yang kuning ini jangan dilihat dulu, jangan dibaca dulu. Yang kuning-kuning aja dulu. Yang pertama business question-nya adalah apa yang menyebabkan promo gagal. Terus hipotesisnya segmentasi dari promosi ternyata kurang sesuai. Misalnya customer atau pelanggan yang biasanya dia membeli barang-barang yang murah itu dikasih promo untuk barang-barang yang mahal dan sebaliknya customer atau pelanggan yang biasanya membeli barang-barang yang mahal itu dikasih promo dengan promo di barang-barang yang murah. Nah, itu kan segmentasinya dia kurang sesuai ya teman-teman ya. Nah, itu hipotesisnya seperti itu. Terus expected output-nya apa atau hasil analisa yang diharapkan oleh bisnis itu adalah mengetahui alasan promo gagal, itu yang pertama, dan yang kedua bisa memprediksi promo apa yang berhasil untuk segmen tertentu. Nah, experimentation plan-nya apa atau hal apa yang bisa dilakukan untuk menguji hasil analisa, yaitu melakukan A/B testing dengan melakukan testing antara control group dan targeted group. Oke, kita balik dulu ke ini teman-teman
ke expected output itu bisa kita handle dengan clustering. Dan kalau misalnya di experimentation plan itu kayak setelah kita sudah punya model, kita mau ngapain nih gitu. Nah, ternyata solusinya adalah melakukan A/B testing dengan melakukan testing antara control group dan targeted group. Maksudnya apa? Control group adalah grup orang atau customer-customer yang dia itu tidak diberikan promo, sedangkan targeted group adalah jenis bagian-bagian customer yang diberikan promo. Misalnya yang promo WIB tadi teman-teman, kita lihat nih, apakah orang yang tidak diberi promo WIB itu tetap beli produknya atau tidak membeli produknya, dan apakah orang yang diberikan promo WIB untuk suatu produk tertentu itu membeli produknya itu dengan banyak gitu. Maksudnya kayak banyak membeli produk ketika ada promo WIB gitu. Jadi kayak di testing gitu. Nah, ketika ketika selisihnya itu sedikit, berarti untuk yang ini prediksi promo dalam hal clustering itu perlu dievaluasi lagi. Tapi ketika dia jauh perbedaannya, misalnya nih kayak apa yang control group dia meskipun tanpa promo WIB dia tetap beli produk, sementara yang targeted group itu meskipun dia sudah dikasih promo WIB, ya ada sebagian sedikit yang dia beli, ada sebagian besar yang dia tidak beli, dan selisih penjualan atau revenue antara yang control group dan targeted group itu dikit, maka tidak efektif model kita seperti itu. Oke, data availability selanjutnya adalah data availability. Oke, data apa yang bisa kita gunakan untuk analisa, misalnya history promosi A, B, C, misalnya kayak history promosi WIB, history promosi diskon 50%, history promosi beli satu gratis satu gitu, dan seterusnya. Jadi kita bandingin. Terus juga mungkin ada kita butuh kolom harga, kita butuh kolom besaran diskon, terus kita butuh kolom transaksi, itu paling penting. Terus kolom apa? Kolom tanggal ya, itu penting juga gitu. Kolom tanggal, waktu dan jam. Nah, itu penting. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, contoh kedua apa? Misalnya contoh yang kedua business question-nya, apa yang menyebabkan pelanggan unsubscribe layanan premium kami? Misalnya Netflix nih. Netflix tuh mau ini dia mau mencari tahu apa yang menyebabkan pelanggan unsubscribe layanan premium kami, karena akhir-akhir ini kok banyak ya yang unsubscribe layanan kami gitu, layanan kita gitu kan. Nah, hipotesisnya adalah kita belum tahu apa yang menjadi penyebab unsubscribe layanan, ya kan, karena kita bukan cenayang gitu. Nah, tapi kita sudah mencoba menghimpun survei nih dari luar, dan ada review dari beberapa pelanggan di Play Store. Oh, ternyata di web kita punya testimoni di website resminya kita punya testimoni di Play Store gitu. Nah, testimoni itu yang akan kita kumpulkan menjadi sebuah data gitu kan. Nah, itu hipotesisnya, teman-teman. Lalu expected output-nya apa? Jadi kita bisa mengetahui penyebab unsubscribe layanan. Oh, mungkin kita udah analisa nih, udah analisa bla bla. Mungkin kita kayak memberi gambaran di kepala kita, mungkin expected output-nya adalah penyebab unsubscribe layanan. Misalnya kita misalnya ada banyak review ini bilang kalau mendingan kita streaming film di Disney Plus aja gitu. Oh, terus banyak komentar tuh yang bilang iya Disney Plus lebih bagus, ayo pindah ke Disney Plus dan lain sebagainya. Oh, berarti kita punya insight bahwa banyak orang yang berlangganan dari Netflix ke Disney Plus itu karena apa gitu kan. Nah, kita harus mengetahui penyebabnya itu apa. Oh, mungkin karena yang pertama mungkin dia lebih murah gitu. Mungkin Disney Plus itu biaya langganan premiumnya dia lebih murah. Nah, itu mungkin expected output-nya seperti itu. Nah, experimentation plan-nya apa? Kita menawarkan nih satu solusi lalu dibandingkan sebelum diberi solusi dan setelahnya. Nah, misalnya kita udah tahu nih, ternyata ada beberapa pelanggan yang memang dia tidak terlalu nyaman untuk diberi diberi harga yang tinggi
sehingga dia unsubscribe layanan kita, ya kan. Nah, kita tawarin nih, oh ya udah, kalau misalnya pelanggan-pelanggan yang bertahan selama 5 bulan, kita kasih diskon segini. Pelanggan-pelanggan yang baru datang, kita kasih diskon yang lebih besar gitu, supaya stay-nya tuh supaya pelanggan-pelanggan yang sudah lama berlangganan itu stay-nya lebih lama gitu, seperti itu. Nah, lalu data availability-nya adalah survei dan review dari Play Store gitu. Oh ya, misalnya juga oh enggak. Ntar akan kita bahas contohnya lebih lanjut di slide berikutnya teman-teman ya. Ada. Oke, konsep sprint-nya adalah setelah membahas strategic planner, seorang data scientist mengerjakan ke tahap data preparation sampai deployment. Lalu berulang lagi, semisal modelnya perlu diimprove atau mau melakukan use case lain. Nah, pengerjaan proyek ini dikerjakan secara tim. Semisal, data disediakan oleh data engineer, lalu dianalisa oleh data scientist atau data analis, lalu dideploy dalam bentuk dashboard oleh tim business intelligence. Gitu. Nah, benar-benar flow Krips DM itu penting untuk diketahui. Oke, kita lanjut aja ke introduction to GitHub. Tapi apakah kita akan membuka GitHub? Sepertinya tidak ya teman-teman ya. Karena untuk yang introduction sendiri kita udah tahu mengenai GitHub untuk mengimport data kemarin. Tambah-tambah sekarang kita juga akan tahu bagaimana caranya kita mau nge-clone repository orang-orang gitu. Dan gampangnya dan cara yang gampang itu seperti apa. Oke? GitHub intro nih. GitHub merupakan sebuah platform yang menampung seluruh programmer atau developer untuk mempublikasikan proyeknya agar proyek tersebut bisa dilihat, tiru, dan modifikasi oleh programmer atau developer lain. Tujuannya adalah agar programmer atau developer tersebut bisa up to date dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Iya, jadi misalnya nih, untuk di negara-negara dengan perkembangan teknologi yang sudah maju seperti misalnya Jepang dan juga Amerika nih, mereka misalnya sudah mengembangkan proyek-proyek yang canggih gitu, sementara negara-negara yang di luar negara maju itu mau mengetahui proyek yang sedang mereka lakukan agar bisa mengejar ketertinggalan. Maka GitHub ini adalah jawabannya. GitHub isinya adalah orang-orang yang sudah mengerjakan suatu proyek, lalu dia publikasikan gitu sebagai portofolionya dia gitu. Nah, dengan tujuan agar proyeknya dia itu mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih bagus lagi. Misalnya di proyeknya dia hanya machinery-nya dia itu hanya memberikan akurasi sebesar 80%, mungkin bisa dikembangkan lagi menggunakan model lain dengan akurasi yang lebih besar. Nah, itu kan bisa kita ketahui kalau ternyata project saya ini bisa dikembangkan lagi loh dengan model machine learning yang lain, karena ada orang nih ternyata yang nge-clone, yang ngambil project kita dan dia nge-push, jadi dia pull, dia ngambil project kita, terus dia nge-push, dia kasih proyeknya dia tuh ke kita untuk kita kembangkan lagi gitu. Nah itu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di logo GitHub-nya itu ada kucing ya. Jadi sebenarnya ini gabungan antara octopus atau gurita dengan kucing atau cat. Makanya logonya itu disebut dengan octocat, octopus dan cat gitu. Nah, logo ini benar-benar terkenal di kalangan developer. Oke. Oke, working with GitHub juga kita udah bahas kayak gimana cara kita membuat sebuah repository. Kita juga udah membahas bagaimana caranya login, bukan login sih, gimana caranya untuk apa ya, untuk membuat sebuah akun GitHub gitu. Meskipun tidak detail, teman-teman. Oke. Yang pertama kita akses internet dan cari GitHub, lalu sign in dan mengikuti instruksi untuk mendaftar GitHub. Nah, setelah sign in, pindah ke menu home yang menampilkan jendela seperti ini. Nah, ini artinya adalah kita sudah membuat akun GitHub. Tapi GitHub apa? GitHub web. GitHub untuk web. Ya, website. Oke? Nah, contohnya ini untuk yang pull request, push request, terus juga untuk yang ini,
untuk kita nge-clone project gitu. Nah, pada menu pencarian yang paling atas ini teman-teman, kita bisa mencari salah satu project data scientist dengan mengetik kata kunci. Misalnya kita mau nyari nyari project yang berkaitan dengan fraud detection atau deteksi ini, deteksi misalnya kayak iya, deteksi adanya misalnya kayak deteksi korupsi atau mungkin deteksi penggelapan dana atau mungkin deteksi banyak lah selain selain fraud detection ini yang misalnya kayak ya, deteksi suap gitu bisa gitu ya ya kan. Terus kita bisa memilih bahasa pemrograman yang ada nih, filtering project seperti filter yang paling banyak bintang gitu misalkan. Nah di sini kita bisa filter apa, misalnya kita bisa filter kalau misalnya kita pengen pakai bahasa pemrograman tertentu misalnya kayak HTML atau Python atau mungkin juga CSS atau mungkin juga PHP. Nah, jadi meskipun proyeknya itu dalam dalam bentuk misalnya kayak machine learning atau detection, ada loh ternyata yang dia tuh dalam apa ya, yang dia tuh di bahasa pemrograman selain Python itu bisa untuk dikembangkan proyek seperti itu, proyek yang serupa, yang sesuai dengan kata kunci. Oke, nah setelah memilih salah satu repository, kita bisa download repo tersebut melalui download zip. Download zip. Oke, nah, GitHub Desktop, teman-teman. GitHub Desktop adalah aplikasi GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan repositori GitHub tanpa perlu menggunakan perintah baris atau CLI. Nah, ini banyak banget yang apa ya, yang istilah-istilah eh, yang istilah-istilah sulit ya teman-teman ya. Anggap aja kalau graphical user interface itu seperti sebuah aplikasi yang kalau misalnya kita klik itu sudah enak buat dipandang. Enak buat dipandang maksudnya apa? Enak buat dipandang adalah ada menu-menu yang kita tuh tinggal bisa klik-klik doang, udah otomatis keluar hasilnya gitu. Nah, sementara yang CLA atau perintah baris itu kayak kita harus tahu nih, maksudnya kayak susunan kodenya di terminal, baru dia muncul hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kayak lebih praktisnya, kayak tinggal klik-klik-klik doang, itu kita pakai GitHub Desktop, desktop. Kalau misalnya kita mau pakai perintah baris, mungkin kita mau ngerjain yang kayak lebih spesifik, itu pakai Git. Jadi ada dua, ada Git di sini, ini ada GitHub. Nah, GitHub itu adalah versi mudahnya dari Git. Tapi untuk Git dan GitHub itu sama-sama bisa sama-sama saling berinteraksi satu sama lain. Ya, kalau di Git itu dia fokusnya dia ke repositori lokal, kalau GitHub dia fokusnya ke repositori yang online gitu, yang awan, yang pakai cloud storage gitu. Ya. Nah, kelebihannya apa dibandingkan dengan GitHub Web? Adalah dapat digunakan tanpa koneksi internet. Jadi kalau misalnya yang GitHub yang tadi, yang ini teman-teman, itu dia harus ada koneksi internet, baru dia bisa bekerja. Itu kalau misalnya yang GitHub desktop, kalau misalnya kita udah download di desktop, itu nggak perlu koneksi internet pun juga kita bisa tambahin repository di situ, kita bisa ubah-ubah repository di situ. Nah, tapi untuk buat nge-push-nya, kasih kasih repository kita ke orang, itu harus online, teman-teman. Ya karena sekali lagi kalau GitHub ini itu dia bekerja secara cloud storage. Dia bekerja dengan penyimpanan awan ya atau cloud storage gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memungkinkan pengguna untuk bekerja langsung dengan repositori lokal, memberikan fleksibilitas untuk melakukan perubahan dan commit sebelum push ke repositori online. Nah, jadi kalau misalnya di GitHub yang web itu kita harus harus apa ya? Harus kirim dulu dari repositori lokal ke repositori yang online yang ada di GitHub ini. Tapi kalau misalnya GitHub desktop, kita nggak perlu mindahin itu ke repositori yang online, yang web. Tapi ya udah, si GitHub Desktop ini udah tahu secara otomatis susunan-susunan dari folder-folder gitu. Misalnya kayak dari sistem C, terus ke folder user, ke folder apa lagi, misalnya kayak
user, terus misalnya kayak folder project, terus dari project itu dibuka, misalnya kayak ada file-file notebook, terus ada file HTML, ada file CSS, itu si GitHub Desktop itu langsung tahu teman-teman. Seperti itu. Sama sama kayak Git yang ini, yang warna merah, itu juga dia langsung tahu gitu. Karena dia berintegrasi langsung dengan repositori lokal. Nah, tapi untuk melakukan perubahan dan commit sebelum push ke repository online, jadi kayak kita kalau misalnya mau push, itu kita harus online dulu, baru kita bisa nge-push. Oke? Okay? Oke, data analysis project example ini baru contohnya. Contoh dari yang tadi teman-teman, yang sprint project, yang apa, yang business understanding. Ini contoh yang kayak benar-benar lebih deep-nya. Oke? Okay? Jadi untuk yang business understanding yang 5 tahap tadi itu disebut dengan strategic plan. Nah, khusus yang saat ini kita bahas Prime Engine Project. Misalnya ada nih, kita baca dulu teman-teman di business question. Berapakah harga yang sesuai agar penjual mobil itu mau menjual mobilnya di platform kita? Nah, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan mobil nih. Terus kita juga dikasih apa ya? Dikasih use case atau dikasih studi kasus kalau uh, tim bisnis itu pengen tahu, pengen apa ya? Pengen 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 menciptakan sebuah efisiensi waktu biar customer service itu nggak buang-buang waktu di pencarian harga mobil terbaik. Kalau misalnya ada customer yang datang dan mau menjual mobilnya teman-teman. Nah, misalnya nih ada customer yang mau datang, ada customer yang datang, terus dia mau jual mobilnya. Nah, tanpa price engine project ini, dia nggak tahu nih, yang mau ngejual itu nggak tahu harga jual mobilnya, dan si customer service juga nggak tahu harga jual mobil yang pas untuk perusahaan gitu. Gitu. Nah, misalnya si customer tuh mau mendapatkan keuntungan yang banyak gitu, sehingga dia apa ya? Dia mematok harga yang sangat tinggi. Nah, sementara untuk harga segitu menurut perusahaan itu nggak cocok karena kualitas mobilnya itu sangat apa ya, maksudnya kayak di bawah standar gitulah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan business problem gitu ya kan. Nah, muncullah business question, yaitu berapakah harga yang sesuai baik untuk penjual mobil dan juga untuk perusahaan agar penjual mobil itu mau menjual mobilnya di platform kita. Karena kalau misalnya si penjual mobilnya itu dia udah mematok harga tinggi, terus kita tawarin untuk merendahkan harga mobilnya, kayak kemungkinan dia tidak akan jadi untuk menjual mobilnya di platform kita gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, customer yang datang bingung ketika ditawari penjualan mobil dengan harga yang pantas. Maka dari sini muncul business question. Nah, yang kedua adalah hipotesis atau hipotesis. Orang-orang yang mau menjual mobil bekasnya tidak tahu harga yang sesuai agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan adanya price engine, orang-orang tersebut akan sepakat dan bersedia menjual mobilnya di website atau platform kita. Betul, itu teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke expected output nih. Kita output yang dihasilkan itu ekspektasinya adalah kita bisa mengetahui harga mobil bekas yang akan dijual dengan cara masukkan fitur-fitur mobil yang dimiliki. Iya, misalnya nih ada customer yang datang, terus kita kasih kasih kayak dalam bentuk survei yang dia isi sendiri. Misalnya kayak, oh, penggunaan mobil misalnya lebih dari 5 tahun, mungkin dia centang. Terus mereknya mobil apa dia pilih. Terus harga beli mobil itu berapa, terus dia pilih juga range-nya, terus dan lain-lain. Nah, ntar pas dia udah klik yes atau submit, akan muncul prediksi harganya gitu. Nah, dari fitur-fitur itulah muncul prediksi harga. Nah, jadi kita masukkan fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil, masukkan fitur tersebut ke machine learning, lalu muncul hasil prediksi harga jual mobil. Nah, jadi ketika si customer itu klik submit dan loading, sebenarnya yang loading itu adalah berasal dari hasil prediksi machine learning kita gitu, yang memunculkan range harga. Nah, gitu. Oke? Oke, experimentation plan-nya seperti apa?
mengukur berapa persen dan seberapa cepat penjualan yang berhasil dengan price engine dibandingkan yang tidak menggunakan price engine, ya kan? Oke, sebelum kita ke experimentation plan, kita tahu dulu bahwa untuk untuk apa ya? Untuk membuat survei itu bukan dikerjakan oleh data scientist, tapi software engineer ya teman-teman ya. Kita buat surveinya itu tuh bukan bukan kita, tapi software engineer. Kita hanya ngasih model kita tuh ke software engineer gitu. Nah, jadi kayak jangan jangan salah antara tugasnya software engineer dan juga data scientist karena itu beda banget. Oke. Yang keempat adalah experimentation plan. Jadi ketika hasilnya berbeda sangat signifikan pada penggunaan Press Engine, maka Press Engine dikatakan sukses. Ya kayak yang tadi teman-teman. Misalnya nih kita A/B testing kan, eh, kita ngasih perbedaan efisien. Misalnya kita lihat dari efisiensi waktu. Misalnya ada pelanggan yang tidak diberi survei, otomatis dia tidak mencoba price engine, ya kan? Dan ada pelanggan yang diberi price engine gitu. Misalnya kayak dan ada pelanggan yang diberi survei. Nah, pelanggan yang tidak diberi survei dia harus berbincang-bincang dulu dengan customer service, dia harus bernegosiasi dulu, baru muncul harga yang pas, iya kan? Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Ketika dibandingkan dengan menggunakan press engine, dia nggak usah berbincang-bincang, sudah ada range-nya. Jadi di range tersebut itu si customer dan juga pihak perusahaan itu bisa bernegosiasi ini harga yang pas itu yang mana, yang mesti ini kan dalam bentuk range ya teman-teman ya, ada harga yang paling rendah dan harga yang paling tinggi. Nah, kalau misalnya si penjual mobilnya dan juga perusahaan itu sama-sama deal di harga yang paling tinggi, berarti harga itulah yang akan dijadikan sebagai harga jual mobil. Nah, itu experimentation plan-nya seperti itu. Contohnya. Oke. Yang kelima adalah data availability nih. Misalnya kita nggak punya datanya, tapi kita bisa nyari sendiri gitu. Kita nggak punya data dari perusahaan, tapi sementara itu perusahaannya itu menuntut kita untuk membuat sebuah price engine untuk solve business problem gitu ya kan. Nah, maka kita bisa melakukan web scraping. Web scraping itu apa? Itu seperti hacking, teman-teman. Bukan hacking juga sih, itu ada beberapa web scraping itu yang legal. Dia bisa dikatakan legal ketika pihak websitenya itu menyetujui kalau website dia itu bisa di-scrape oleh orang luar gitu. Jadi misalnya nih ada Tokopedia yang kita buka di laptop, itu yang kita buka di web, terus kita cari nih mobil bekas, atau mungkin bukan di Tokopedia, misalnya di OLX ya kan, karena biasanya yang bekas-bekas itu dijual di OLX, misalnya mobil bekas gitu kan. Terus udah muncul hasilnya, udah ada nih list-list 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 produk-produk mobil. Nah, di situ kita di web scraping, maksudnya apa? Kita adalah langkah-langkahnya dan itu lumayan ribet. Kita web scraping, terus itu dari yang tulisan-tulisan atau teks-teks yang panjang itu kita ubah ke tabel. Nah, itu web scraping, teman-teman. Oke? Menggunakan scraping tools dari website online seperti mobil123.com atau OLX. Nah, kadangkala format keduanya tidak sama, maka jika mau digabungkan harus distandarisasi terlebih dahulu. Maksudnya apa? Nah, misalnya kita nge-scrap di websitenya mobil123.com, ya kan? Terus terus ternyata di kolom tanggal atau di kolom time time frame di kolom time frame itu dia dalam bentuk strip, misalnya kayak uh, tanggal 3 strip 11 bulan 11 strip 2024 gitu misalnya. Sementara di OLX itu formatnya beda, dia formatnya adalah garis miring. Nah, untuk menyamaratakan itu semua kita harus ubah menggunakan standarisasi, dan itu bisa kita operasikan di Python gitu. Kalau selama bentuk datanya adalah tabel yang kayak sudah jelas, baik itu tabel Excel atau CSV gitu.
Nah, standar untuk topik standarisasi juga kita udah bahas banyak di modul ketiga dan keempat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nonton rekaman ulangnya aja kalau misalnya emang belum tahu standarisasi itu seperti apa. Contohnya nih, yang ini nih, yang ada di slide yang sekarang, yang paling bagian pertama nih, data preparation. Nah, setelah scraping dan standarisasi format data, maka akan dilakukan feature engineering seperti binding, contohnya untuk membuat dan filter-filter kolom yang baru gitu. Misalnya yang kayak ini teman-teman, misalnya uh, membuat kolom baru atau binding. Misalnya ada kolom umur, terus kita mau mengelompokkan umur-umur itu ke kelompok yang muda, dewasa dan tua gitu. Nah, itu binding. Terus juga standarisasi, misalnya ada kolom jarak nih, ada kolom jangan ini pas aja. Ada kolom jarak, misalnya jarak yang ditempuh oleh mobil itu kan dalam bentuk kilometer ya. Kilometer misalnya dia 10 kilometer atau 200 kilometer, dan ada kolom harga beli mobil. Misalnya kayak berjuta-juta gitu kan, itu kan skalanya nggak sesuai teman-teman ya. Jadi kita menyamaratakan skalanya itu dengan min max scalar atau mungkin standar scalar, dan kita udah bahas itu kemarin teman-teman ya. Oke, lanjut yang kedua adalah modeling. Model yang cocok untuk menentukan harga jual mobil adalah regression. Ya nggak? Kalau misalnya menentukan atau memprediksi apakah dia layak dijual atau tidak layak dijual, berarti dia classification. Jadi kalau misalnya dia hanya tidak ada label outputnya, misalnya dia hanya mengelompokkan customer-customer saja atau segmentasi customer, maka clustering gitu. Karena kasusnya itu di sini adalah kita mau menentukan range harga yang dia itu bukan 0 atau 1, maka dia disebut dengan regression. Oke? Oke, dalam kasus ini cocok digunakan range harga. Karena apa? Karena untuk memprediksi harga tetap akan banyak kesalahannya. Iya, misalnya nih, si machine learning memprediksi bahwa harga harga jual mobilnya adalah 150 juta pas. 150 juta pas. Tapi menurut perusahaan, bahkan menurut pelanggannya sendiri, itu sama-sama deal di angka misalnya 165. Ya kan, berarti untuk prediksi model ini salah gitu. Bahkan kalau misalnya dia melesat Rp1 pun itu udah salah. Makanya kita kasih range harga gitu, supaya baik antara pihak customer dan juga pihak pelanggan dan juga pihak perusahaan itu sama-sama mempertimbangkan juga gitu. Jadi nggak benar-benar 100% keputusan ada di tangan mesin, tapi masih tetap ada di tangan kita sebagai orang yang bernegosiasi gitu. Oke? Yang ketiga adalah deployment. Model yang sudah dibuat, itu dibuat ya namanya, itu ada typo, dibuat, akan dimasukkan ke API. API atau prosedur untuk mengeluarkan output sesuai input. Atau mockup website nih, customer masukkan karakteristik mobil, lalu muncul prediksi harga jual. Contohnya API itu oh misalnya nih, contohnya API adalah data-data yang dimasukkan oleh orang-orang internal perusahaan, gitu kan. Misalnya si customer service itu nanya fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil, terus customer itu ngejawab, terus kita masukkan data-datanya, terus kita klik submit, baru ntar muncul hasilnya. Nah itu. Terus untuk yang mockup website itu ketika user interface itu sudah enak buat dilihat. Kalau misalnya user interface-nya itu belum enak dilihat, itu kemungkinan kita masih harus membutuhkan orang-orang internal untuk ngecek nih, untuk terjun langsung, untuk berhadapan atau face to face dengan customer ya, iya kan. Kalau mockup website dia bentuknya kayak lebih ke survei yang enak dilihat mata gitu. Jadi si customer sendiri yang dia tuh uh, apa ya, memberikan inputannya biar nanti dia bisa lihat outputnya gitu. Oke, data analysis project intro. Nah, di sini cerita, teman-teman, cerita orang lain, bukan saya.
cerita orang lain. Nah, misalnya ini Alkisah nih, terdapat seorang data scientist nih bernama Budi dan seorang HR atau HR bernama Tony. Keduanya bekerja pada perusahaan madu internasional melalui website, ya kan? Nah, Tony sangat ingin mengetahui customer mana yang memiliki potensi besar untuk membeli madu dan mana yang tidak. Nah, di sini ada business questioning ya, iya kan? Dia pengen tahu mana customer yang berpotensi untuk membeli produk ketika datang ke website dan mana customer yang berpotensi untuk tidak membeli produk ketika mengunjungi website. Nah, seperti itu. Oke. Dan untuk melakukan jenis approach atau promosi tertentu terhadap customer yang mempunyai potensi untuk membeli madu. Nah, jadi tujuannya si HR ini tahu yang mana yang punya potensi besar untuk membeli madu dan yang mana yang tidak adalah biar ketika dia mempromosikan madu itu nggak salah target gitu. Ya kan? Oke, Budi sebagai seorang data scientist ditugaskan untuk menyelesaikan kasus ini. Mula-mula, ya, untuk mengumpulkan data, ia bekerja sama dengan tim web developer untuk melakukan survei ke pelanggan dengan reward tertentu. Misal, contoh isi surveinya adalah mendapat informasi mengenai website ini dari mana, ya kan? Misalnya, misalnya kita ngomong nih ke tim web developer, tolong dong sediain menu kuesioner yang dimana kalau misalnya pelanggan-pelanggan itu isi kuesioner tersebut ntar akan mendapatkan reward cashback gitu misalnya kan. Nah, banyak dong yang nanti yang ngisi, terus mereka ngisi-ngisi kuesioner itu salah satu pertanyaannya adalah mendapatkan informasi mengenai website ini tuh dari mana. Nah, mungkin pilihan ganda teman-teman. Mungkin ada dari Instagram, ada dari media sosial seperti Instagram, ada dari Facebook, ada dari internet, atau ada dari luar misalnya, orang-orang luar gitu kan. Nah, setelah dirasa datanya cukup, ia melakukan clustering. Nah, jadi clustering itu adalah mengelompokkan atau segmentasi pelanggan. Nah, tapi di sini kita juga punya data, ya kan? Ada data kolom, data-data apalagi namanya jenis pelanggan yang sudah membeli produk dan yang belum membeli produk gitu ya kan. Dan kita sudah tahu nih karakteristiknya melalui clustering. Misalnya yang sudah membeli produk itu kebanyakan dia membeli produknya dari keranjang dan jarang orang-orang yang langsung membeli produk tanpa dimasukkan ke keranjang gitu misalnya seperti itu. Nah, dari sini Budi menganalisis nih yang biasanya membeli madu adalah customer dengan tipe seperti apa. Misal, customer yang mengetahui website perusahaan dan membeli madu itu datang dari sosial media Instagram, gitu kan? Iya kan? Dan yang tidak membeli madu datang dari pencarian Google. Nah, maka dari sini akan dilakukan action untuk melakukan promosi lebih atau approach tertentu terhadap pelanggan melalui Instagram Ads gitu. Nah, jadi selain si HR ini tahu, selain si Tondi ini tahu customer mana yang memiliki potensi besar untuk membeli dan yang mana yang tidak, dia juga tahu ternyata promosi dengan impact yang sangat besar itu ada di Instagram Ads. Oke? Nah, terakhir adalah It's Time to Make Project. Jadi sumber publikasi project itu ada banyak teman-teman. Jadi yang paling pertama dulu, untuk mendapat sumber data dalam membuat project bisa dari mana saja, namun direkomendasikan menggunakan website Kaggle, ya kan? Lalu implementasi Krebs DM menggunakan Google Colab. Kita udah ambil nih mungkin salah satu repository, kita udah ambil nih misalnya kayak sumber data di Kaggle gitu kan, atau mungkin sumber project dari repository di GitHub gitu misalnya kan. Terus kita mengimplementasikan Krebs DM menggunakan Google Colab ya kan. Lalu setelah kita udah analisis, kita udah buat machine learning, kita udah buat model dan model prediksi, maka kita membuat executive summary. Itu udah benar-benar lengkap dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah kita tinggal publikasi aja project kita itu ke platform GitHub, sosial media lain seperti LinkedIn, dan juga ada misalnya kayak Medium dan berbagai tempat publikasi lainnya. Dan ini
untuk apa ya, untuk misalnya kayak cara membuat portofolio, terus juga bagaimana alurnya atau tingkatan dari jenjang karir seorang data scientist itu ada, akan kita bahas besok teman-teman. Besok itu topiknya dia lebih seru daripada topik yang sekarang, dan jadi maka dari itu mungkin stay tune ya teman-teman ya untuk meeting kita besok. Dan ya selesai sesi tanya jawab. Oke, kita sekarang saya akan buka kolom chat 1, 2, 3. Oke. Iya, WIB tiap tanggal 25 tiap bulan. Betul, betul ya. WIB itu tiap akhir bulan lah intinya. Kalau di perusahaan besar, ad hoc project bisa dilakukan gabungan beberapa gini, kalau misalnya ad hoc project, ya kan, itu kalau misalnya digabungkan dengan beberapa project, itu kan berarti dia satu project selesai, eh, melanjutkan dengan project lainnya. Atau mungkin di ad hoc project ini itu ada anak-anak project yang lain gitu. Misal kayak ada request kalau misalnya dia udah analisa ini, oh tolong dianalisa lagi. Kalau udah analisa lagi, ditolong dianalisain lagi. Nah, itu udah termasuk sprint ya. Jadi meskipun misalnya di ad hoc project, meskipun dari awal sampai akhir kita yang ngerjain sendiri, tapi kalau misalnya itu udah banyak use case-nya, sudah lebih dari satu use case, maka itu disebutkan sprint gitu. Meskipun kita kerjain sendiri, bukan dengan tim. Terus kalau di perusahaan besar gabungan beberapa. Kalau betul. Saya baca dulu pertanyaannya. Kalau di perusahaan besar, ad hoc project bisa dilakukan gabungan beberapa nggak, Kak? Eh, Kalau misalnya gabungannya dia secara sederhana ya nggak apa-apa, kita sebut sebagai ad hoc project. Kalau misalnya gabungannya dia banyak, kalau misalnya dia udah benar-benar menjalar di luar topik selain topik yang kita sudah ditugaskan oleh klien, maka itu sprint. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kalau ikut webinar posisi presensi, sering tuh ada pertanyaan dapat informasi dari mana. Iya, iya. Nah, betul. Nah, itu juga termasuk survei ya, survei dari orangnya langsung. Kak, bikin dataset bisa pakai GitHub juga nggak sih? Maksudku gabungan beberapa tim, Kak. Oh, bisa. Di ad hoc itu bisa, ya bisa dalam gabungan beberapa tim. Meskipun satu use case aja, tapi kalau misalnya kita ngerjain tim itu bisa. Itu ad hoc juga selama dia use case-nya itu satu, dan dia setelah satu use case selesai ya udah selesai gitu. Bisa ya Kak Alamanda. Terus bikin dataset bisa pakai GitHub, maksudnya kalau misalnya kita bikin dataset mentahan itu sebaiknya kita cari dataset mentahan dari luar. Tapi kalau misalnya kita nyari dataset yang emang udah dibuat datasetnya dari orang lain, itu kita bisa ambil di GitHub. Mungkin di dalam repositorinya itu kita cari misalnya kayak dataset project. Terus kita ada ketemu nih satu repositori yang di dalamnya itu banyak dataset. Nah, itu bisa banyak dataset dan kita ambil semuanya. Nah, itu bisa. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, atau kalau misalnya pertanyaan yang tadi saya jawab ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan. Ada website buat project buat latihan nggak, Kak? Banyak. Kaggle itu selain dia sumber data, itu juga bisa buat publikasi project gitu. Itu banyak. Di di GitHub juga banyak. Terus kalau saya di luar ini nih, bentar saya cek dulu ya. Saya punya koleksi. Jadi di sini nah, di situ ada Kaggle, terus juga ada DataCamp ya. DataCamp itu juga ada. Terus kalau misalnya yang kompetisi ya, kalau misalnya mengerjakan project dalam bentuk kompetisi, itu ada skills build, terus juga ada, nah ini. Saya ketik ya, ada kode lab, terus datacamp. Ini selain GitHub sama selain Kaggle. Terus kode lab, datacamp, banyak kok sumber-sumber itu.
sumber-sumber terpercaya, skills build. Atau mungkin dari teman-teman juga ada yang mau jawab, boleh di-share-share aja Kak, di-share-share aja, oh saya tahu website ini nih untuk kerjain project tuh bisa. Terus misalnya mau freelance, freelance tuh ada di Upwork, terus ada di Caliber, terus banyak lah itu. Berarti ada website buat project latihan bisa nggak Kak? Bisa di-publish di LinkedIn hasilnya? Bisa, bisa. Intinya project kalau misalnya kita udah dari business understanding sampai sampai deployment sudah ada hasilnya, sudah ada summary eksekutifnya, itu bisa kita masukin ke LinkedIn, bisa. Itu ada kok di bagian LinkedIn, kita bisa add section project, itu ada. Berarti kalau data science itu nanti ngolah datanya dari klien itu tim ya Kak? Kan ada banyak ya. Maksudnya project data science itu ngolah datanya nggak selalu dari klien. Jadi ini contoh. Ini nih. Mana ya tadi ya? Nah, oke. Jadi kalau misalnya betul untuk yang ad hoc project dan sprint project, kemungkinan datanya dari klien. Tapi untuk yang research development kan kita nggak perlu data, kita cuma ngembangin machine learning. Terus yang kayak tadi juga, kalaupun misalnya nggak ada data dari klien, itu kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu pakai cara lain seperti web scraping. Selain web scraping juga kita cari datanya melalui survei atau mungkin melalui kuesioner, itu bisa juga, selain selain apa? Selain data internal dari perusahaan, tapi lebih bagusnya kita minta data ke klien itu gitu. Jadi kita minta datanya, ada nggak datanya? Kalau misalnya emang nggak ada, ya udah kita pakai cara lain kayak web scraping atau mungkin apa, survei dan lain sebagainya. Kak, mau nanya di luar pembahasan ini, apa perbedaan jelas antara model MLP sama SVM? Wih, sangat-sangat detail ya. SVM itu topik SVM itu ada, teman-teman. Topik SVM itu ada, tapi itu di level advance. Di level ini sebenarnya pertanyaan ini teman-teman bisa cari di Google aja. Nah, model MLP sama SVM itu bisa bisa cari di Google aja, teman-teman. Ya, yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, eh misalnya, jangan, misalnya ini nih, jangan, ah, 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 tuh, udah, itu termasuk model machine learning ya. Model explanation, difference. Nah, what is the difference between SVM dan NLP? Ini ada nih. SFM itu based on minimization of the structural risk, kalau whereas MLP itu implement empirical risk minimization gitu. Jadi kalau misalnya yang SVM itu dia struktural, resiko yang berstruktural. Kalau misalnya yang MLP dia empirical. Nah, kalau misalnya dilihat detailnya, teman-teman juga bisa lihat gitu. Jadi sebenarnya selain di Google pun juga ada, misalnya kita nggak usah deh nyari ini, misalnya kayak chat GPT juga bisa, nyari di Gemini juga bisa. Bahkan kalau misalnya mau yang lebih ini ya, mau yang lebih detailnya, nih, berikan saya perbedaan antara ini gitu. Bisa, misalnya kayak ini, ya kan? Oh, thanks. Eh, bismillah. Ya kan? Eh, oke. Nah, misalnya kayak ini nih. Set, jelaskan perbedaan nah, antara model MP dan SVM. Secara sederhana, misalnya kayak gitu. Secara sederhana. Ya, kalau bisa belum. Nih, dua modul penjara mesin yang terpower ya, tapi keduanya memiliki benar dan mengklasifikasikan data. Oh, berarti sama-sama klasifikasi data, teman-teman, sama-sama dalam classification. Oke. Kalau MLP itu apa ini? Kalau SVM itu apa? Ini. Terus fungsinya apa? Terus kompleksitasnya apa? Interpretasinya seperti apa? Jenis datanya.
Kalau MLP itu berbagai jenis data. Nah, kalau misalnya SVM itu efektif itu data numerik gitu dengan dimensi yang tinggi. Terus aplikasinya kayak gimana itu, ya kan? Banyak banyak banget sumber-sumber belajarnya kita dari AI ini juga ini apa bisa efektif gitu. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya ini ada pertanyaan yang sekiranya mungkin bisa dicari di internet, carilah dulu di internet gitu. Oke. Kalau misalnya emang emang dari PPT yang tadi itu nggak ada yang belum ada yang jelas, ya berarti bisalah ditanyakan gitu. Oke. Buat latihan datanya minta generate oleh AI, bisa nggak Kak gitu. Kalau latihan datanya bisa generate oleh AI, kurang tahu. Biasanya kalau misalnya AI itu dia bisa nge-generate, dia bisa nge-generate data itu mungkin dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Dalam bentuk dictionary, ada key dan values-nya. Itu bisa si AI dia buat sendiri. Tapi kalau kalau misalnya si AI buat sendiri terus outputnya itu adalah file CSV. Sejauh ini saya belum tahu misalnya. Udah, kita coba praktek ya teman-teman ya. Kita coba praktek nih. Kita coba praktek tes AI, ya kan? Misalnya tes ini tes CSV misalnya. Berikanlah berikanlah saya berikanlah saya file CSV dengan uh, isi kolom ya, file CSV marketing misalnya, file CSV marketing dengan isi kolomnya berupa harga, misalnya harga produk, jenis produk, jenis produk, dan promosi produk gitu, misalnya kan. Terus enggak, jenis produk, penjualan produk, penjualan produk. Nah, oke, misalnya ya, ini kita sama-sama ngetes ya teman-teman ya. Ah, bisa nggak? Ntar. Nah, kan writing code teman-teman. Writing code kayaknya itu dalam bentuk tuh show code. Coba kita show code. Nah, ya kan? Ya kan? Jadi bisa si AI nge-generate data, tapi dia pasti dalam bentuk kode, teman-teman, dalam bentuk dictionary. Jadi ini tuh ada key-nya, ada values-nya. Dan ini kita juga udah dan ini kita sebenarnya bisa buat sendiri teman-teman, bisa buat sendiri untuk yang datasetnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk CSV yang datasetnya beribu-ribu-ribu-ribu, sepertinya tidak. Nah, jadi ini aja kita udah, nah ini ya, got it. Nah, misalnya ini nih, kita kayak nggak bisa bener-bener kayak ngedownload gitu loh teman-teman. Kita harus nge-copy ini, terus kita buat ini di file CSV, kita harus buka CSV. Jadi bukan output itu benar-benar bukan output file, tapi ya output yang seperti ini gitu. Nah, ini untuk yang Python, terus ini untuk yang file CSV-nya. Kalau misalnya kita mau nge-copy ini gitu, isi file, ya kan, dia cuma outputnya itu adalah isi dari file, bukan yang benar-benar filenya gitu. Oke, terus cluster dengan model MLP bisa kan, sama-sama clustering juga ya kan. Terus data science kayak gini bisa diterapin ke pendidikan buat analisis nilai gitu nggak Kak? Ah, oke. Kalau misalnya pendidikan, teman-teman kalau misalnya tahu ya, misalnya analisis nilai, analisis nilai misalnya kayak memprediksi memprediksi nilai berdasarkan nilai tugas, nilai ini tuh bisa, ya bisa gitu. Dari apa? Dari regression. Terus kalau misalnya mau nyari dataset pendidikan itu bisa di ini, bisa di eh badan badan pusat statistik. Untuk kalau Indonesia ya teman-teman ya. Kalau Indonesia itu badan pusat statistik. Kalau misalnya kita cari nih, cari terus ada apa gitu kan, ada pendidikan. Nah, ini ada sumber datasetnya bagus teman-teman. Teman-teman mau lihat.
Sini ada produk, ya kan. Misalnya eh ada kok kemarin tentang pendidikan. Ntar saya ini dulu. Nah, rencana terbit bukan tabel statistik publikasi. Kayaknya ada kok kemarin saya sempat ngambil tentang pendidikan teman-teman di website ini. Bukan. Nah, ini apa nih? Scroll ke dalam kotak. Biasanya nggak bisa scroll, saya pakai ini soalnya. Misalnya jangan pendidikan deh, misalnya kayak ini banyak nih. Ada salah sisi demografi, misalnya kayak oh ini pendidikan, astaga. Ini pendidikan tuh ada file-filenya kan. Misalnya kita nyari misalnya kayak indikator pendidikan gitu. Terus di sini pasti ada file CSV-nya yang bisa di-download, ya kan? Ada undo, di sini ada CSV dan tinggal di-download aja, udah gitu. Nah, itu untuk yang sumber data dari luar. Terus oh ya, terus itu untuk yang Indonesia. Tapi kalau misalnya yang untuk yang di luar misalnya mau butuh data secara skala internasional. Sini ada our world that our world in data. Nah, ini. Nah, ini yang ini. Ini bisa dalam skala lebih besarnya lagi, lebih skala internasional. Misalnya ini browse by topic, terus kita nyari yang education and knowledge, terus misalnya kita ke global education. Terus di sini kita scroll ke bawah. Misalnya kita mau nyari ini apa ya? Mau nyari oh ini. Astaga. Nah, ini saya kita mau nyari ini kita mau menganalisa gender gap gitu kan. Misalnya kayak uh, ya gap gender di edukasi di bidang pendidikan gitu. Misalnya untuk yang laki-laki dan perempuan dia untuk jumlahnya itu berapa di lower secondary dan lain sebagainya. Ini di tiap apa di setiap negara itu bisa teman-teman. Misalnya di Indonesia misalnya ada nggak di sini Indonesia ya? Nggak ada di Indonesia, ada yang di sini. Iceland, India, iya nggak ada di Indonesia. Nah, misalnya jangan deh Indonesia, misalnya kayak, oh ini ada di Indonesia. Nah, ini. Terus kalau misalnya kita mau download CSV, tinggal klik download, data, terus yang ini ya, download full data. Udah, ntar pasti dia ke download di bagian atas tuh. Udah ada file zip-nya gitu, udah ke download. Nah, itu untuk yang sumber data. Terus, ada lagi nih, ada nggak pertanyaan? eh Bisa. Terus, gitu udah. Oh ya, terkait MLP dan SVM, kalau misalnya teman-teman masih ini ya, masih meragukan ini akan dibahas di akan dibahas di apa? Akan dibahas di level advance nantinya. Ini saya sudah ada materi loh. Udah ada materi tentang SVM, cuman karena emang kenapa saya belum bisa jawab, karena saya belum belajar lagi. Jadi biasanya kalau misalnya saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks seperti MLP dan SVM, saya harus pelajari lagi dan saya bentuk apa ya? Bentuk seperti analoginya supaya gampang buat dipahami gitu. Di sini ada file. Bentar ya. Bentar. Saya buka dulu filenya. Di sini ada. Oke, kita coba sini. Hmm. eh, eh, eh. Oh, support vector machine. Oke, coba saya ini ya. Nah, ini adalah gambaran besar tentang ininya kita. Apa materi yang akan dipelajari di advance nanti. Ignore. Nah, ini kita sampai aja. Nah, ini banyak teman-teman. Tuh. Oh ya. Ini spoiler ya, spoiler. Jadi kita akan pelajari yang multidimensional, penggunaan JSON. Enggak, yang penggunaan JSON enggak. Kita akan mempelajari yang data manipulation, data frame yang aggregation, conditional statement. Terus ini juga function, return statement, terus error handling. Nah, itu kan baru ya.
error handling, terus deskripsi statistik, terus kayak correlation and distribution juga kita belum ada di beginner. Terus ada hypothesis, terus juga experimental, terus juga visualisasi data, Seaborn dan juga Matplotlib. Karena kemarin itu kita tinggal kita cuma belajar yang Matplotlib tapi belum belajar yang Seaborn kan. Nah, kemungkinan di advance akan ada. Terus ada feature extraction. Nah, kita cari yang SVM nih teman-teman. Misalnya di sini nih, harusnya ada ya. Soalnya saya pernah lihat SVM kok. Nah, ada SVM. Nah, di sini ada scalar.svm import SPR. SPR itu adalah salah satu dari salah satu dari metodenya, ya kan? Misalnya SVM, oh nggak ada lagi. Nah, tunggu bentar lagi. Import CFC. Nah, intinya dia tuh termasuk dari regres dari apa ya? Dari SPR. Nah, jadi kayak di dalamnya package SPM itu ada SPR untuk vektor regressor dan dia temennya apa? Temennya decision tree, Random dan SPR. Jadi cocoknya si SPM itu dia apa? Kalau di classification, cocoknya di classification, dia bisa regression, dia bisa diregresi, cuman nggak terlalu efektif. Dia bisa di classification. Nah, ini bakalan dibahas banyak sampai bawah. Gitu, teman-teman. Oke, ya mungkin nantilah kalau misalnya ada kesempatan ya. Makanya ditunggu-tunggu apa IG-nya PTSDM PPI Dunia, IG-nya PPI Dunia. Terus lanjut, ya kan? Oke, mantap. Ya kan, ada decision tree banyak banyak. Oke, mau dieksplor lagi. Ini kayaknya banyak yang suka ya. Kita eksplor lagi nih. Explore. Nah, banyak. Tahu nggak teman-teman? Ini itu materinya dapat dari mana? Materinya dapat dari ada salah satu bootcamp yang dia kalau misalnya kita daftar bootcamp itu bisa habis berjuta-jutaan. Dan ini saya rangkum dari bootcamp itu dari awal sampai akhir, benar-benar literally dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi satu notebook ini itu udah merangkum sekitar 85% materi dari bootcamp. Nah, sisanya mungkin kayak SQL. SQL kan emang bukan di Python ya, bukan ranahnya Python, jadi nggak dibahas. Terus kayak GitHub juga bukan bukan yang benar-benar di Python-nya, jadi nggak bakalan dibahas di notebook ini. Tapi ini udah nge-cover 85% dari materi bootcamp yang harganya berjuta-juta gitu. Dan kalau misalnya ini terrealisasikan ya di level advance, itu bakalan bagus ya karena teman-teman nggak perlu ngeluarin banyak uang, nggak perlu ngeluarin berjuta-juta untuk bisa mengakses materi yang bernilai jutaan gitu, ya kan? Banyak ini hyperparameter tuning kan belum kan? Tuh, hyperparameter tuning kan belum. Tuh ada alpha, solva, terus ada randomizer CV, yang RSC, terus juga tuh alpha solver tuh apa, terus rich, terus juga ada apa gitu kan kan belum ini kan belum belum dipelajari kan. Terus ini ada KNN. Terus juga selain decision tree yang lain misalnya random forest. Nih, ada random forest, ya kan? Random forest classifier. Terus juga ada banyak lah. Ada boosting, ada boost, SG boost juga ada. Ini ya, kalau misalnya teman-teman mau tahu, kan kalau biasanya saya kalau misalnya mau ngerjain project itu selalu pakai SG boost untuk classifier, untuk tipe data yang dia cocoknya di classification. Ya karena kalau misalnya kita pakai SG boost akurasi itu bakalan tinggi banget gitu. Jadi kayak bagus kalau pakai SG boost. Cuma untuk yang detailnya mungkin akan dibahas mungkin di level advance. Yang SG boost itu sudah staking, nah, pipeline. Nah, selain itu juga ada
AI, misalnya kayak bukan AI yang kayak kita buat AI ya, cuman untuk yang ini aja di surface-nya aja, di bagian atasnya aja. Kita nggak dalam-dalamnya banget. Terus ini ada unsupervised ya kan, ada PCA buat unsupervised. Unsupervised tuh kayak kayak ini teman-teman. Unsupervised kalau misalnya supervise, tunggu dulu, saya lupa. Kalau misalnya yang ada di ini teman-teman, kalau misalnya yang ada di data scientist, itu dia kan dia mempelajari data dalam bentuk tabular. Tapi kalau misalnya yang AI engineer, dia mempelajari data dalam bentuk non tabular, misalnya kayak gambar, video, teks. Nah itu dibahas di sini, gitu. Video, teks itu gitu. Dan terus clustering, banyak 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 banget. Nah, karena apa yang memotivasi saya untuk bisa melanjutkan ini ke level advance supaya saya juga belajar supaya saya juga belajar untuk yang ini semua semua ini teman-teman. Tuh, tuh, fundamentals of deep learning tuh. Kapan lagi dapat materi-materi deep learning sedetail ini gitu, ya kan? Ada ANN, vectorization, terus gradient descent dan lain-lain. Tuh, kapan lagi coba? Iya, ini ilmunya lumayan lumayan mahal loh. Cuman kemungkinan kalau misalnya jadi ya yang level advance tuh bakalan bagus karena teman-teman nggak perlu bayar mahal-mahal, cukup cukup daftar advance saja udah gitu. Oke, saya ayo Kak advance banget lah. Iya, iya. Siap, 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 siap. Oke, udah ya. Pertanyaan dulu. Pertanyaan untuk yang modul kelima dulu. Pertanyaannya ada nggak? Saya tunggu ini ya. Saya tunggu selama menitan, selama 2 menit. Bentar. Saya tunggu 2 menit teman-teman ya. Mulai dari sekarang. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita akhiri hari ini. Dan saya nggak berani jamin ada atau enggaknya advance. Karena enggak, sebenarnya kalau misalnya untuk pengajuan pelatihan yang advance itu sudah diajukan ke atasan dan mereka udah approve, mereka udah setuju, tinggal melaksanakannya aja nih. Cuman konsep advance-nya itu seperti apa, bakalan ada banyak tutor atau tidak, terus bakalan bakalan konsepnya kayak kayak yang kayak sekarang ini misalnya kayak Sabtu Minggu atau bahkan di ini juga atau enggak gitu kan, atau bahkan apa ya, termasuk Senin sampai Jumat atau enggak gitu, atau hanya Sabtu Minggu aja, itu masih dibahas juga, masih dibuatkan kurikulumnya gitu. Oke, berarti nanti kemungkinan yang advance harus lolos exam, enggak, yang advance pun kalau misalnya teman-teman daftar advance itu bakalan diajarin lagi dari awal gitu, tapi nggak sebasic yang sekarang gitu. Teman-teman kan kalau misalnya yang namanya advance itu nggak harus lolos ini, nggak harus lolos exam dan project, enggak. Itu terbuka teman-teman, pendaftarannya terbuka untuk siapa saja, mau itu yang belum join pelatihan yang sekarang atau yang sudah join pelatihan yang sekarang, itu bisa siapa aja, ya asal daftar gitu. Kalau misalnya nggak daftar ya gimana caranya ngeakses yang advance level gitu kan, gitu. Terus itu aja sih. Aku daftar Kak, oke. Oke, 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 oke. Sisa 17 detik lagi nih, kalau misalnya nggak ada pertanyaan untuk yang modul sekarang ya teman-teman ya, kita tutup aja dan akan lanjutkan besok. Besok ini topiknya seru. Besok topiknya seru teman-teman. Kak, kalau ada advance bisa ditambah assignment sekali tiap minggu. Iya, iya bakalan ada. Ya advance ya. Kalau misalnya kita jadi nih, wah, kalau misalnya kita jadi ngadain setiap Sabtu dan Minggu itu bakalan makan waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan gitu. Jadi ya lumayan lama. Cuman karena lama itu makanya dia mendetail teman-teman. Gitu. Kak, cara daftar belum belum. Pendaftaran advance belum dibuka ya. Pendaftaran advance belum dibuka, jadi teman-teman tunggu aja di IG-nya PPI Dunia. Ya. Seminggu 3 tempat kali boleh.
Ada semangat banget teman-teman. Semangat sekali ya teman-teman ya. Iya, 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 iya. Oke, udah waktunya udah habis. Dan saya juga lihat di sini nggak ada pertanyaan ya. Selain yang itu yang topik advance level. Kalau lihat ada nggak pertanyaannya? Bentar. Oke, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan, berarti kita tutup aja teman-teman ya. Kalau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung chat tuh di WA aja. Chat private chat ya teman-teman ya, lewat PC. Atau mungkin diskusi di grup boleh. Oke, kita foto bersama dulu teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Saya juga pengen ubah layoutnya jadi layout yang oh udah deh, udah. Oke, siap. Oke, saya hitung ya dalam dalam. Kak, kalau tanya lewat email bisa 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 bisa. Oke, saya hitung dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, selesai. Ya, berarti kita tinggal penutupan aja, teman-teman. Tinggal penutupan. Nah, oke. Terima kasih nih teman-teman yang sudah mengikuti sesi kita kali ini. Saya harap teman-teman mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih percaya diri untuk langkah-langkah berikutnya di dunia data science. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di modul berikutnya. Dan terus semangat dalam perjalanan teman-teman menjadi seorang data scientist yang handal. Terima kasih. Terima kasih Oke. Kak. Iya, Terima terima kasih. kasih juga. Ya, terima kasih juga Terima sudah kasih. menghadiri. Iya.